Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang ini hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga nanti akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Baik, hari ini saya akan mendiseminasi atau menyebarkan pemahaman terkait budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah modul CGP di modul 1.4. Jadi setiap nanti mungkin barangkali di sini ada yang tertarik untuk mengikuti guru penggerak. Diseminasi ini dilaksanakan di setiap modul. Jadi yang ini saya sudah selesai dalam satu modul. Dan selanjutnya akan langsung masuk ke modul kedua. Baik, selanjutnya apa yang kita bahas di hari ini? Yang akan kita bahas adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma pembelajaran kita, kemudian disiplin positif, setelah itu ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai paradigma baru dalam dunia pendidikan. Saya rasa di sini semuanya udah familiar mungkin ya dengan perubahan dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Nah, di dalam paradigma baru ini kita sebagai guru harus memikirkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Implementasi paradigma baru itu mengandung beberapa prinsip. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Jadi semuanya adalah student oriented, bukan lagi teacher oriented, gitu. Jadi setelah kita pahami ternyata bahwa sumber belajar itu bukan hanya dari guru. Anak-anak itu bisa belajar dari mana saja. Bahkan sekarang kita pun bisa belajar dari anak-anak ya, Bu Ibu. Salah satunya adalah dengan TikTok. Saya banyak belajar cara pakai TikTok. Bahkan kemarin ketika kunci pun akhirnya mau tidak mau saya belajar bikin reels untuk anak-anak begitu ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita itu harus berpusat pada peserta didik. Kemudian di dalam kurikulum merdeka itu lebih merdeka dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmennya. Kalau di kurikulum 13 kita terpaku dengan HD dan segala macam perintilannya gitu ya. Kalau di merdeka ini ya merdeka. Kalau kita bisa menyesuaikan TP-TP mana saja yang bisa kita explore, kemudian bagaimana asesmennya, mau asesmennya tertulis, mau project, sebetulnya sama aja, hanya mungkin diramu dengan kalimat yang berbeda. Kemudian dalam kurikulum merdeka itu pemetaan standar kompetensi, kemudian perencanaan proses pembelajaran dan perencanaan asesmen itu dalam satu siklus. Jadi setiap kita punya TP, kita punya tujuan, kemudian pemetaan standar kompetisinya seperti apa, perencanaan prosesnya seperti apa, dan asesmennya seperti apa. Itu dalam satu siklus, dan siklus itu berulang untuk setiap tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan. Begitu. Selanjutnya, materi yang berikutnya, karena kita tadi sudah belajar, sudah mengetahui mengenai paradigma baru. Nah, sebetulnya guru ini saat ini masih terjebak dalam miskonsepsi. Jadi ada yang namanya miskonsepsi teori kontrol. Jadi sebagai guru kadang kita suka terjebak dalam ilusi. Ya, terjebak dalam ilusi. Ilusi yang pertama itu adalah guru mengontrol murid. Biasanya kalau yang guru mengontrol murid adalah karena di dalam teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan,
bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, guru itu kadang merasa itu tidak saya sukai, gitu. Maka harus saya kontrol perilakunya, begitu. Dan itu kita masih terjebak di itu. Saya rasa beberapa guru di sini masih terjebak. Saya pun masih terjebak di dalam itu, gitu ya. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang kadang kita menguatkan siswa itu sangat berlebihan. Ayo dong, kamu tuh pasti bisa, ibu tahu kamu pintar. Bilangnya tuh kayak gitu. Padahal mungkin penguatan positif itu bukan malah memberikan motivasi untuk peserta didik, tetapi malah memberikan beban yang berlebih kepada peserta didik. Dan itu saya pun masih sangat sering melakukannya. Jadi sebagai guru saya masih terjebak di antara ilusi-ilusi dari kontrol ini. Kemudian ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Betul gak sih? Karena kita suka bilang, ibu kecewa sama kamu mah padahal kamu teh bisa, padahal kamu teh pinter, tapi kenapa kamu teh gini? Nah, gitu ya. Jadi kadang suka ada kata-kata seperti itu. Nah, itu juga ternyata hanya ilusi bahwa kita tuh bisa mengontrol anak dengan memberikan dia merasa bersalah sehingga dia memiliki kekuatan karakter. Padahal tidak seperti itu. Teori kontrolnya nanti berbeda, gitu ya. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti ilusi yang pertama bahwa kita adalah guru, maka saya punya hak untuk mengontrol murid saya ketika tidak sesuai dengan keinginan saya. Dan itu masih saya alami sampai saat ini. Semoga setelah ini kita bisa bersama-sama merubah cara pandang kita agar memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta didik. Lalu bagaimana respon yang seharusnya? Kita kembali ke perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, stimulus responnya adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi guru menganggap bahwa murid dan guru itu memiliki kebutuhan yang sama. Dan masing-masing murid itu memiliki kebutuhan yang sama, yaitu harus belajar di dalam kelas. Padahal teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Ya, jadi kadang kita merasa bahwa kita kan sama, kalian tuh sama, semua butuhnya sama. Tapi pada kenyataannya tidak semua murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda, yang sama, tetapi malah berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika kita menjelaskan suatu materi kepada murid, kita berharap mereka akan menerima apa yang sudah kita berikan dengan harapan sama yang diterimanya. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, ibu-ibu. Anak-anak itu memiliki gambaran yang berbeda di setiap pembelajaran. Jadi mungkin ada yang bilang Bonita itu baik, menyenangkan gitu ya. Tapi ada yang bilang Bonita tuh rese, cerewet. Ya, jadi tidak semua anak itu akan sama berpikirannya seperti yang kita harapkan. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangankan murid ya, yang kita rubah kadang teman sejawat pun kita rubah pandangannya supaya sama, begitu ya. Padahal teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, termasuk dengan anak sejawat. Tidak harus sama ya, walaupun berbeda tetap satu tujuan, begitu ya. Jadi begitupun dengan murid, walaupun cara belajarnya berbeda, walaupun gaya belajarnya berbeda, tetapi tetap tujuannya sama. Gitu, dan kita harus memahami itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Contoh sederhana adalah ketika anak tidak membawa jas lab di sekolah. Sederhana sekali, tidak membawa jas lab. Itu kan kesalahan ya, mau praktikum tapi nggak bawa jas lab. Itu kan suatu kesalahan. Nah, padahal tujuannya dia tidak membawa jas lab atau sebab dia tidak membawa jas lab, mungkin ingin protes ke gurunya. Bu, praktikumnya terlalu sering.
saya capek. Itu saya bisa amati di kelas dan itu kejadian, gitu ya. Jadi Bu sebetulnya saya tuh nggak mau praktikum, tapi karena sebagai guru kita tidak mendengarkan itu dan tidak menanyakan itu dan tidak mensepakati itu, maka jadilah anak itu seolah membuat kesalahan. Apalagi kalau modelnya kita, nggak mau, pokoknya kamu keluar aja deh, nggak usah praktikum. Nah, kesannya ya tadi itu masih terjebak dengan ilusi gitu ya, bahwa aturan-aturan yang kita buat itu baik untuk penguatan karakter anak begitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrolnya adalah hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul sekali. Ya, jadi murid itu nggak bisa kita kontrol dan perubahan pada murid itu hanya terjadi ketika muridnya mau berubah. Ketika anaknya tidak mau berubah, ya sudah, tidak akan berubah sampai nanti naik ke kelas 3 gitu ya. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Padahal seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang memiliki pemikiran sendiri, memiliki hati dan memiliki keinginan sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya adalah model berpikirnya adalah menang-menang. Begitu. Ini terkait perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma ini nanti akan berpengaruh kemana sih? Akan berpengaruh ke disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terkadang disiplin dikaitkan dengan ketidaknyamanan. Betul nggak sih, ibu-ibu? Ya. Jadi kita tuh membuat aturan-aturan untuk supaya anak itu patuh. Ya. Padahal sebetulnya disiplin positif adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah self-disiplin atau disiplin dari dalam diri, di mana murid-murid ini bisa mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri, ya, untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, disiplin diri ini sebetulnya menunjukkan kontrol diri dari murid untuk mencapai tujuan-tujuan mulia. Nah, tujuan mulianya tuh apa sih sebetulnya? Ya, tujuan mulianya itu bisa berupa nilai-nilai kebajikan. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu selama dia disepakati bersama itu merupakan nilai-nilai dari kebajikan. Banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan. Salah satunya, salah tiganya, bukan salah satunya ya. Saya dari sekian banyak itu saya mengambil dari 3. Yang pertama adalah kita punya profil pelajar Pancasila ya. Dan itu semuanya adalah nilai-nilai kebajikan. Mulai dari mandiri, bernalar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itu sebetulnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, dan ini disepakati oleh semua karena menjadi tujuan pendidikan gitu ya. Nah, kemudian ada dari keterampilan hidup. Salah satunya adalah dapat dipercaya, lurus hati, semoga anak-anak tidak bengkok gitu ya, lurus hati. Kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan menekankan yang terbaik dari diri. Nah, itu juga termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Yang terakhir dari The Seven Essential Virtue. Yang pertama adalah empati, kemudian suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kemudian kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sangat berpengaruh ke dalam disiplin positif dari murid. Gitu. Jadi diusahakan guru-guru itu bisa mendorong murid untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama.
Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, izinkan saya untuk bertanya melalui link berikut ini. Silahkan di-scan dulu linknya. Boleh. Ini akan nyambung ke Mentimeter. Di sana sudah ada pertanyaan. Untuk satu pertanyaan saja untuk ibu-ibu solehah dan cantik di sini, gitu ya. Hanya satu pertanyaan saja dan bersifat terbuka. Jadi silahkan dijawab sesuai kata hatinya. Gitu. Udah ada berarti dari 10 orang yang sulit. Baik, ya terima kasih ibu-ibu yang sudah mengisi Mentimeternya. Di sini terlihat sepertinya kalau sekolah kita itu sudah mulai menerapkan disiplin positif ya, tetapi masih sedikit. Itu tandanya belum berdampak kepada peserta didik. Mungkin guru-gurunya sudah masya Allah gitu ya menerapkannya sudah dengan hebat gitu. Tetapi ternyata dampaknya kepada murid itu adalah masih sedikit. Nah, karena masih sedikit nih implementasinya kepada murid, kira-kira ada yang mau berpendapat mengapa implementasinya sedikit sekali kepada murid? Harus setuju Pak. Siapa yang mau taruh? Aduh Pak. Aku aja. Iya. Biar kita jadi kita perlu waktu dan perlu proses. Kalau anak-anak sekarang kan anak-anak PJJ dulunya, jadi mungkin sekolah tuh menjadi asing buat mereka. Jadi istilahnya disiplin sekolah tuh menjadi sesuatu yang baru juga mungkin gitu ya. Termasuk kalau pergi diperiksa mungkin mereka ada yang protes pasti gitu ya. Kenapa sih harus diperiksa, harus ngangkat rok dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada juga yang merasa protes tapi nggak didengarkan. Terima kasih. Boleh, silakan. Oke, kalau menurut saya dari pihak kita mungkin kontinuitasnya belum ya, belum aja. Jadi masih kadang-kadang kalau lagi kajian gitu ya diingatkan, kalau sedang terlena ya aman gitu, tiba-tiba semuanya ngomel gitu kan, maksud ngomel mengeluh, mana benar lagi ya, kitanya mungkin tidak secara kontinu. Peserta upacara kita kan bergantian ya loyana 3 level 3 pekan itu terus-terusan, jadi bukan ada bulan ini udah iya tapi kelas berapa gitu ya. Dan PR terbanyak tuh memang di kelas awal ya, karena memang ada kelas mereka dari SMP kemudian di sekolah kita untuk banyak hal. Terima kasih Bu Suli dan Bu Dianita. Saya setuju dengan keduanya gitu ya. Mungkin ada tambahan juga di sekolah kita ini masih belum seragam. Jadi apa yang mau kita garap kepada anak-anak, apa disiplin-disiplin apa yang akan kita terapkan kepada anak-anak itu belum seragam. Sehingga membuat aturannya jadi tidak ajak tadi gitu ya. Aturannya bisa dibawa kemana, bisa dibawa kemana gitu. Nah, nanti akan dibahas di akhir terkait mengapa budaya positif ini harus didirikan bersama-sama. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri, yaitu tadi salah satunya mungkin karena nanti membuat membuat nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai itu nggak ajak gitu. Ya baik. Selanjutnya, nah disiplin positif itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Jadi sebetulnya seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul nggak sih Bu? Kira-kira begitu? Ya, bukan cuma murid ya, guru juga begitu ya, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan manusia. Nah, kira-kira apa aja sih Bu kebutuhan kita Bu? Apa aja yang menjadi kebutuhan manusia?
makan, terus ya cuan, apalagi kenyamanan, selain itu apalagi keamanan, apalagi kasih sayang, ya ya penghargaan gitu ya, merasa dihargai, ya ada lagi cukup ya ya jadi banyak sekali kebutuhan manusia itu sebetulnya, tapi saya mencoba untuk mengelompokkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu apa aja sih? Kebutuhan mana itu? Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah kesehatan, rumah, dan makanan. Kalau dari ibu rumah, gaji, itu jelas ya, gaji, rumah, makan, jajan, guru-guru gitu ya. Ya, jadi kebutuhan hidup itu harus dipenuhi gitu. Dan sebagian besar anak-anak kita itu mungkin ketika misalnya datang terlambat gitu ya ke sekolah, kemudian masuk duduk di tengah-tengah kelas gitu ya bersama anak-anak yang lain, tapi bukannya teh banget bisa. Itu ya, bukannya teh banget bisa. Ditanya karena jawab gitu ya, disapa gitu kan ya. Nah, yang bisa jadi salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya bertahan hidupnya, si orang pas ditanya ternyata dia belum makan pagi. Nah, akhirnya kan ketika ditanya tuh sama gurunya, kenapa sih kamu berarti gitu bu? Aku teh lapar. Ya udah tuh istirahat dulu. Biasanya kalau jam produktif karena panjang ya, 8 jam, 10 jam gitu ya. Ya udah tuh istirahat dulu. Wah, mukanya kan langsung ceria. Asli istirahat. Itu ada murid saya kayak gitu. Ya, jadi yang memang setiap saatnya itu adalah pokoknya aku perlu makan. Anaknya Bu Sandra kalau nggak salah namanya Dezian. Ya, setiap pagi kita selalu pokoknya tuh banget gue. Ditanya kenapa? Iya, udah kesiangan, lapar kan? Ya, di depan udah dimarahin gitu ya. Di gerbang sama yang piket. Teman-teman kesiangan banget. Sampai ke kelas, dia dimarahin lagi sama saya. Udah kata Izia gitu ya, manjur-manjur aja. Ih, sebutin tahu saya teh lapar. Ya, jadi penting sekali kita untuk memvalidasi kenapa murid itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok atau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kadang kita juga kalau kita baludannya sama teman segeng gitu ya, lupa doang, nggak ngajakin makan siang, tapi balik gitu ya. Karena ada yang begitu, anak-anak juga begitu. Tiba-tiba anak itu menyendiri di pojok gitu ya, di pojok sendirian di sana, di ujung sana gitu, diam aja, disuruh ngerjain apa-apa nggak mau, diam aja. Nah kalau kita lihat aja, kita nggak akan tahu kan itu kenapa sih muridnya ternyata lagi berantemnya sama teman gengnya gara-gara tadi pagi nggak dijemput pas mau sekolah. Gengnya teh buru-buru. Iya, itu ya. Tuh, saya rasa semua guru-guru pernah mengalami itu gitu ya. Jadi ada satu anak di pojokan gitu yang diam termenung, nggak mau ditanya, nggak mau apa-apa. Ternyata anaknya adalah lagi ngambekan sama temannya. Dan sangat penting sekali guru itu memvalidasi apa yang terjadi dengan murid, begitu ya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita juga pengen dihargai ya Bu ya, pengen diakui kemampuan kita bahwa saya tuh udah bisa ini, saya tuh jago, saya tuh asesor, saya tuh ini itu gitu ya, dengan latar belakang kita. Begitupun murid yang mungkin terlihat biasa aja, diam gitu ya, gak pernah neko-neko. Ternyata ketika suatu momen dia bisa nyanyi, bagus lagi suaranya. Ya, jadi kan di luar dan itu tuh harus diapresiasi gitu. Harus diapresiasi sekecil mungkin. Walaupun misalnya di kelas tuh gak terlihat, begitu ya. Dan itu akan memenuhi kebutuhan dasar dari dirinya.
karena dia selama ini pendiam, diam sendiri itu kayak yang kulen gitu ya, bahasa Sunda mah nerd gitulah intinya mah. Temennya juga bukan teman-teman yang gaul-gaul, teman-teman yang sama nerd gitu ya. Jadi tidak menyangka bahwa dia ternyata bisa menyanyi atau dia tuh jago menari gitu ya. Dan ketika kita tahu itu mereka bisa, maka perlu divalidasi, perlu diberikan appreciation, penghargaan. Walaupun cuma, ih keren, kamu bisa nyanyi, kemarin ibu tidak menyangka hebat gitu ya. Tapi itu sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar dari dirinya. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan akan pilihan. Sama seperti kita akan memilih jodoh kita gitu ya. Benar nggak? Ya, karena pas kita ya kalau dijodohin ya mohon maaf gitu. Ya, jadi sama seperti kita memilih sesuatu atau kita memilih pekerjaan kita. Tidak semua orang di sini awalnya menjadi guru tuh langsung gitu kan. Saya cita-citanya dari TK sampai SMA pengen menjadi guru. Saya rasa nggak ada deh kayaknya. Oh ada ternyata. Ada hebat bukan? Ya, nah tapi bisa dilihat lah ibu-ibu dari 15 orang yang hadir di sini hanya satu, dua yang berjalan sesuai dengan cita-cita ya. Sisanya adalah memilih. Ya, nggak ada yang maksa Putri jadi guru ya Putri, nggak ada. Oh. Kalau boleh pilih pada uangnya gedean jualan penpal. Ya, jadi nggak ada, jadi memilih gitu ya. Kita tuh pasti memilih dan anak-anak juga harus diberi kesempatan. Untuk apa? Untuk memilih jalan hidupnya, memilih gaya belajarnya, gitu ya. Kadang guru tuh suka, dan ibu mah bisanya nggak bisa bikin video, itulah nggak bisa ibu tuh bikin video, riweuh itulah kudu nempel-nempel poster-poster di dalam kelas, dibanding kelasnya lab hijinya, masya Allah, gitu ya. Nggak bisa ditempelin kertas, gitu ya, di dalam sekelilingnya, gitu ya. Ya, jadi kadang kita tuh melupakan itu gitu, bahwa anak itu punya hak untuk memilih, terutama memilih gaya belajar yang mereka memang suka gitu. Ada anak-anak yang tipenya mungkin auditori gitu ya, yang memang cuma melihat PPT kita aja udah langsung cus masuk ke otaknya, merasuk dalam sanubarinya gitu ya. Tapi ada anak yang harus dengerin suara kita. Jadi kalau mau ngejelasin itu harus personal satu-satu gitu. Harus dari suara kita dia dengar gitu. Nah, itu bisa masuk. Atau anak yang kinestetik. Dan kinestetik ini tidak berubah ibu-ibu. Dari TK sampai SMA masih sama kinestetiknya. Tetap mereka suka jalan-jalan. Mungkin ada sebagian guru-guru di sini yang anaknya tuh otel gitu. Apa ya? Jadi tangannya nggak bisa diam. Iya segala macam. Kadang menjijik gitu ya, tok meja, bunset, mainin bunset atau mainin keran air yang ada di lab gitu ya. Nah gitu, atau mainin pipet misalnya, atau mereka melakukan percobaan masukin pipet ke lubang air gitu ya. Ya kan? Ya gitu. Jadi sebetulnya itu adalah bagian dari gaya belajar anak. Cuma masalahnya, kadang guru tuh gak suka, bener gak sih ada anak yang kayak gitu? Iya, ya, gak suka tuh kita lagi ngejelasin anaknya jalan-jalan, gitu ya. Apalagi anaknya udah gede, badannya gede, berewokan gitu ya. Wah gitu, jalan-jalan gitu kan. Tapi sebetulnya itu adalah bagian dari gaya belajar anak. Nah, memang anak-anak kita adalah anak-anak SMA ya. Ibu-ibu bukan anak TK, betul ya? Kalau anak TK mungkin agak masih lucu gitu ya. Kalau anak SMA kan ada amit-amit gitu ya kalau dia begitu. Tapi kita harus melayani kebutuhan dari murid gitu. Nah, bagaimana mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi terkait bagaimana menerapkan semua gaya belajar. Nah, selanjutnya
Yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang-senang. Benar nggak sih? Kadang-kadang anak itu datang ke sekolah cuma buat bersenang-senang. Mungkin budaknya guru nahu kayak gitu. Terus gitu ya. Di guru mama pokoknya kalau ke sekolah teh hiburan. Ya, bisa ngobrol sama teman-teman. Betul nggak Bu? Bisa jajan cantik ke MTC gitu ya. Iya, kembali itu kan kebutuhan nomor 1 Bu Elis. Iya, kalau tanggal 2 kan pindah ke kantin. Ya, jadi itu pun murid kita juga datang ke sini kadang tujuannya bukan buat belajar, tapi buat bersenang-senang melepas kepenatan di rumahnya. Karena ada beberapa murid kita itu yang pernah di rumah kayak gitu ya, bebannya dia tuh banyak di rumah, kayak pusing banget, pokoknya aku nggak mau di rumah. Alhamdulillah dia masih punya sekolah gitu, yang bisa menjadi yang bisa dijadikan tempat dia eksplor untuk memenuhi kebutuhan akan bersenang-senangnya gitu. Yang makanya untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, maka kita sebagai guru harus menjadi kayak harus bisa mengayomi anak gitu ya, dan harus selalu mengingat bahwa anak itu mempunyai kebutuhan dan kebutuhan itu harus bisa dipenuhi. Kalau tidak sama orang tuanya, maka mungkin bisa terpenuhi di sekolah begitu. Nah, kebutuhan tadi, 5 dasar kebutuhan dasar tadi itu akan sangat mempengaruhi motivasi perilaku manusia. Benar nggak Bu? Gaji kita besar maka semakin semangat kita bekerja, gitu ya? Nah, ya, gaji kita sedikit semakin korea kita bekerja, gitu ya? Nah, begitu pun dengan murid. Jadi murid ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka motivasinya akan bagus. Nah, dalam teori motivasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah ada murid yang seperti ini, Ibu? Jadi datang ke sini itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman aja. Banyak saya rasa. Ya, ada yang datang ke sekolah itu hanya karena supaya tidak diomelin orang tuanya atau supaya tidak dipanggil wali kelas. Nah, kemudian ada juga yang untuk mendapat imbalan, motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ambis. Kalau bahasanya sekarang ambis atau ambisius. Ada beberapa anak kita yang memang dia itu ingin dinilai, pengen dihargai oleh sekitarnya. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, yang ini, motivasi yang ketiga ini yang diharapkan muncul dalam setiap diri murid untuk menerapkan disiplin positif tadi. Sementara yang dari nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan motivasi eksternal gitu. Nah, selain dari murid, guru-guru juga harus memiliki motivasi yang nomor 3 ini. Tujuannya supaya pelayanan kepada murid itu menjadi lebih maksimal begitu. Kalau nanti dapat gajinya lebih besar mah ya bonus gitu ya. Tapi intinya dalam disiplin positif itu kita adalah mengejar murid-murid itu memiliki motivasi yang nomor 3. Jadi betul-betul sadar akan tanggung jawabnya, mengapa dia hadir di sekolah, mengapa dia mengerjakan tugas. Dan itu hanya bisa diperoleh dari muridnya sendiri, bukan dari orang lain. Terkait dengan 3 teori motivasi, ada beberapa istilah dalam penerapan budaya positif yang kita lakukan selama ini, yaitu adalah istilah hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman biasanya bersifat tidak terencana, kemudian murid tidak dilabarkan dalam penyusunan hukuman dan mengarah kepada psikis atau fisiknya. Ada yang bisa memberikan contoh nggak kira-kira jenis hukuman itu seperti apa? Ya, kalau kita pernah
Pernah gak sih kita kayak gini? Betul, Wina mantap. Ya, mau praktikum, anaknya nggak bikin jurnal, tunggu di luar. Gak boleh praktikum, nah itu adalah bagian dari hukuman. Dan biasanya itu sudah direncanakan oleh gurunya. Karena yang dapat yang melakukan itu cuma 1-2 orang, dan saya rasa seharusnya anak itu sudah paham bahwa mau praktikum itu harus bikin jurnal, ya. Dan nah itu adalah hukuman. Dan kalau dari sisi positif, hukuman itu sangat dihindari. Boleh gak sih kita menerapkan hukuman? Boleh, tergantung konteksnya. Karena kita bukan siswa-siswi, bukan murid kelas, bukan murid level bawah ya, seperti TK, SD, dan SMP. Anak-anak SMA itu harus sudah mulai bertanggung jawab. Boleh nggak sih hukuman itu? Boleh, tapi harus sesuai dengan konteksnya. Tidak semena-mena. Jadi misalnya kayak tadi, terlambat 5 menit posnya WC. Padahal tanpa ditanya dulu, kenapa anak ini terlambat? Yang kenapa tiba-tiba posnya WC? Itu kenapa nggak hukuman yang lain, gitu ya? Dan biasanya karena dia tidak terencana, maka murid akan merasa marah atau bete. Parahnya lagi, murid akan protes yang ke gurunya tentang penerapan dari hukuman ini. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Biasanya sudah disepakati terlebih dahulu. Kemudian dibuat oleh sekolah, tetapi murid dilibatkan. Jadi disosialisasikan oleh sekolah bahwa ini aturan kita loh, Mak. Dan tidak setuju enggak? Kenapa tidak setuju? Yuk dirubah. Itu bagian dari konsekuensi. Kemudian biasanya diukur menggunakan data. Kita punya buku siswa ya, yang selama ini kita pegang gitu ya. Dan di sana terdapat peraturan-peraturannya. Nah, sebetulnya peraturan-peraturan itu bukan hukuman dalam buku siswa, tetapi adalah konsekuensi. Dan itu tercatat. Misalnya 3 kali terlambat, ya dipanggil orang tuanya. Atau 3 hari tidak masuk, dipanggil orang tuanya. Atau 3 hari nggak pakai nama, misalnya harus apa kan? Itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi, bukan hukuman. Berbeda. Karena konsekuensi ini sudah disepakati oleh siapa? Oleh seluruh warga sekolah, termasuk orang tua pun, begitu. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi kalau dengan menggunakan restitusi, kita itu mendorong murid untuk memecahkan masalah yang mereka perbuat. Begitu. Kalau tadi kan sebenarnya konsekuensi, kamu kok udah melanggar 3 kali, berarti hukumannya ini, konsekuensinya ini. Nah, kalau di restitusi itu enggak. Di restitusi itu kita mendorong anak itu untuk memberikan solusi. Nah, memberikan solusinya seperti apa? Misalnya, karena kamu terlambat, kamu bisa memberikan solusinya apa nih buat kamu? Saya nanti mau bangunnya lebih pagi. Besok saya akan terlambat lagi. Kalau besok saya terlambat lagi, nanti saya mau apa? Nah, biasanya begitu. Itu adalah pola dari restitusi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi sudah membahas mengenai hukuman, motivasi, gitu. Sekarang bagaimana sih kontrol guru dalam pembelajaran? Ya, kontrol guru itu bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau yang di posisi penghukum itu biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau yang menghukum berarti kan dia pokoknya dihukum aja lah, anaknya dihukum gitu ya. Dan harusnya penguatan karakter itu
dengan memberikan hukuman yang berat supaya ada efek jerah. Nah, itu biasanya adalah orang-orang dengan tipe sebagai penghukum. Kemudian yang membuat merasa bersalah. Di sini guru membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan akhirnya rendah diri. Pada kasus yang ini, biasanya guru itu berkata lembut dan membuat keheningan yang menyiksa bagi murid. Ya, benar. Kata pokoknya ibu mah sebel sama kamu, itu ngomongnya banget gitu ya. Nah, di sini itu guru memposisikan supaya si murid ini merasa bersalah. Gitu. Biasanya ada beberapa orang yang kayak begitu, termasuk saya. Dan yang disebut dengan silent treatment. Cici kedua boleh kita mau nanya kayak gimana gitu. Ya boy, saya tena. Ada beberapa orang yang tipenya seperti itu. Kemudian ada yang teman. Pada posisi ini sebetulnya murid itu tidak akan tersakiti hatinya karena merasa sebagai teman. Tetapi posisi teman ini menjadi dua sisi gitu. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi positifnya kita sebagai guru bisa sangat dekat dengan anak-anak. Ya, bisa sangat dekat dengan anak. Tetapi sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya anak-anak itu cenderung akan lebih mudah membangkang dan memerlukan bantuan kita di setiap perjalanan hidupnya. Jadi membuat kita itu anak-anak itu menjadi tidak mandiri karena pokoknya kalau ada masalah selalu bertanya dulu sama Bu Nita. Tanya lagi, gitu ya. Nah, itu tuh itu untuk posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Di sini murid memahami konsekuensi dan guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Jadi kadang biasanya kalau pemantau ini suka dicontohin sama bapak-bapak yang yang kalau menerapkan konsekuensi itu tanpa ada perubahan emosi. Beda sama ibu-ibu mah, kalau ibu-ibu mah langsung panjang gitu ya, intonasinya menjadi meninggi gitu. Kalau bapak-bapak itu biasanya tetap dengan posisi datar dan dia bertugas hanya sebagai pemantau saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya serta mendorong murid agar dapat membuat solusi dari permasalahannya. Ya, jadi kalau manajer ini guru sama murid sama-sama nih menentukan solusinya apa dari masalah yang dia buat. Jadi dalam posisi manajer ini dia pasti menerapkan restitusi tadi. Gitu, dia memvalidasi dulu, kemudian nanti dia menanyakan kira-kira solusinya apa dan solusi itu keluar dari murid. Nah, berikutnya coba boleh dibaca ibu-ibu, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, untuk tipe yang terhukum itu biasanya ada kalimat-kalimat seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Karena saya suka melakukan itu kalau anaknya udah keseringan. Kamu lagi, lu lagi, kan? Ya, nah itu tuh merupakan salah satu kalimat-kalimat dari tipe penghukum, ibu-ibu. Saya juga baru menyadari ternyata saya adalah penghukum sejati, gitu ya. Ya, dan semoga setelah ini kita bisa berubah bersama-sama, gitu ya, menjadi seorang manajer, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah contoh dari membuat rasa bersalah. Ada kalimat seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ada nggak kira-kira kita yang kayak gini? Ada. Saya juga suka. Ya, gitu ya. Jadi sering gitu kadang kita begitu gitu. Nah, si pembuat rasa bersalah itu otomatis si jiwa anaknya langsung merasa gagal. Aku mengecewakan ibu, udahlah aku mah nggak akan dinotis sama Bu Dina, udahlah gitu. Dan akhirnya berdampaknya apa? Turun minat belajarnya, motivasi belajarnya, begitu ya. Jadi kita berharap untuk tidak menerapkan ini di dalam pembelajaran. Nah, ini yang teman.
ini yang teman, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu udah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil hehehe gitu ya? Nah, kemudian ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana nanti Pak Guru bantu kamu ini gitu ya. Nah, karena si anak ini dibantu gitu ya sama gurunya dibantu, akhirnya mereka jadi tidak mandiri begitu. Ada bagusnya nggak jadi. Iya, semua posisi kayaknya aku pernah gitu ya. Ya, betul, tergantung dari kasusnya gitu ya. Tapi nggak usah terlalu sering, banyak-banyak. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau lima-limanya rata sesuai dengan kasusnya nggak masalah gitu. Tetapi kalau terus aja tipe marahnya kayak gitu ya, itu anak-anak akan terkena mentalnya begitu. Nah, ini yang pemantau. Jadi kalau pemantau ini kita lihat di sana, dia menunjukkan konsekuensi. Dia meminta konsekuensi. Begitu konsekuensinya apa? Kemudian, tapi ada hukuman juga sih di sana gitu ya. Atau ada hukuman gitu ya di sana. Jadi di sini itu kalau pemantau dia betul-betul sebagai pemantau saja. Ya. Gitu. Kayaknya kita juga pernah ya menerapkan ini di kelas kita gitu ya. Pokoknya selesai ini, ibu tunggu laporan selesainya sekarang pokoknya gitu ya. Dan yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer, dia memunculkan, dia menanya, solusi apa sih yang bisa kamu kasih ke saya untuk masalah ini? Begitu. Dan manajer ini biasanya menerapkan restitusi. Nah, ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sudah jelas ya, itu mah adalah membuat merasa bersalah gitu ya. Bagaimana dengan kalimat ini? Nah, berapa kali saya sudah mengatakan kepada kamu kalau laporan jangan sepotong-sepotong. Nah, itu termasuk ke penghukum biasanya. Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Ini biasanya Nah, mungkin kalau ada anak kayak gitu berarti kita buat ya nanti setelah ini. Nah, setelah ini kita masuk ke keyakinan kelas. Yang tadi kan udah terlihat aja, itu tuh di kelas tuh punya kondisi di mana si anak itu kadang ngerjain laporan sepotong gitu ya. Kemudian datang seenaknya atau anaknya tidak bertulang gitu ya. Begitu datang masih hari Senin pagi udah gitu loh, di atas meja gitu ya gitu. Nah ya, jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira bisa menjawab nggak Bapak Ibu? Ibu-ibu ya, kenapa tidak peraturan kelas? Boleh di biar tadi lambat. Mungkin kesannya kalau mendengar peraturan itu kan dari satu sisi gitu ya, bukan bareng-bareng. Dan rata-rata kalau mendengar peraturan, anak-anak pasti bilangnya yang namanya ada peraturan pasti untuk dilanggar. Ada lagi yang mau berkomentar? Saya keyakinan kelas itu timbul dari kesadaran setiap anggota kelas. Jadi mungkin gurunya mengkondisikan kelas apa saja yang bisa mereka sepakati bersama untuk dipatuhi secara bersama. Dan ketika ada yang tidak bisa mematuhi, dengan kesadaran mereka sudah bisa tanpa ditunjuk salahnya apa, mereka sudah bisa memberikan solusi seperti apa dan sudah tahu harus berbuat apa. Kayaknya ini kelas mimpi nih. Dan yang itu enggak. Ya. Dari Ibu Lela dan Bu Janita
jadi terima kasih Bu Lena dan Bu Janika. Betul, kalau peraturan itu biasanya dibuat dalam satu sisi dan biasanya guru yang membuat. Ya, kita hanya memberikan peraturan ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Dan memang betul, akhirnya anak-anak berpikir untuk peraturan itu diciptakan untuk dilanggar. Ngapain diciptain peraturan kalau nggak dilanggar, gitu ya? Kita sebelum emang. Tapi memang itu terjadi di di sekolah. Gitu. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang disepakati oleh seluruh warga kelas, disepakati dan diyakini. Ya, keyakinan kelas ini harus diyakini. Kenapa harus diyakini? Kalau tidak diyakini, ujung-ujungnya percuma. Akan terjadi lagi seperti yang tadi disebutkan Bu Gita, itu hanyalah mimpi. Gitu ya. Maka sebagai guru kita wajib banget nih mendorong anak-anak untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Begitu. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ada beberapa panduan. Nah, yang pertama adalah lebih abstrak. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu tidak seperti peraturan yang isinya jangan makan di dalam lab, misalnya. Gitu ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal sehingga bisa dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam sistem positif. Jadi sudah banyak pertanyaan itu ya, kalau bisa sudah menggunakan membuat tugas sesuai dengan instruksi. Ya, ternyata di pertemuan yang kedua nggak ada tugas yang dibuatnya. Boleh nggak keyakinan kelasnya dirubah? Boleh. Disepakati lagi tapi syaratnya. Jadi jangan sampai membuat keyakinan tetapi tidak disepakati oleh seluruh warga kelas, gitu ya. Nah, baik Mbak Ibu-ibu. Nah, sekarang saya minta bantuan kepada ibu-ibu, silakan berkelompok, 3 kelompok. Mari kita membuat praktik keyakinan kelas. Jadi silahkan masing-masing dari kelompok memilih nilai-nilai kebajikan apa saja yang akan diterapkan di dalam kelas. Kemudian masing-masing dari kelompok silahkan saling berpendapat sehingga didapatlah keyakinan kelas yang mau dimunculkan tuh ini. Nah, kemudian nanti ibu dan ibu-ibu akan saya kasih kantor untuk dijadikan, karena tadi keyakinan kelas itu harus dipahami dan diyakini, maka sebaiknya dia dibuat dalam bentuk poster. Jadi silahkan nanti bergabung bersama teman kelompoknya. Kemudian kita coba untuk membuat keyakinan kelas sebelum kita aplikasikan ke murid-murid kita semuanya. Semangat, Ibu.
teman-teman kita yang akan mempresentasikan keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi keyakinan kelas yang kami simpulkan di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah jurnal sudah dibuat lengkap sebelum praktikum dimulai. Jadi di sini diharapkan semua meyakini bahwa praktikum tidak akan bisa dimulai jika jurnal memang belum lengkap dibuat. Jadi kalau misalnya merasa tersebut akan langsung minta izin untuk melengkapi dulu sebelum memulai praktikum. Itu poin pertama. Untuk poin selanjutnya dilanjutkan oleh. Nah, untuk poin kedua ini adalah pengalaman saya sendiri ya dari dulu semua. Jadi untuk saya sendiri praktikum itu anak juga nggak istilahnya diculkan gitu ya, tapi betul-betul harus ada ACC, harus ada validasi dari gurunya. Jadi saya sendiri di kelas itu sudah menyepakati, makanya saya anggap ini keyakinan kelas karena bersifatnya abstrak, tidak tertulis di peraturan. Harus ada ACC guru dalam setiap tahapan proses. Jadi memang capek buat gurunya, tapi anak juga punya penghargaan. Saya tuh praktikum nggak diantepin gitu. Jadi selesai nimbang, saya langsung minta datanya untuk minta ACC saya. Jadi di sana ketika anak itu nimbangnya berlebih atau kurang, itu mereka sudah menyadari bahwa oh nanti konsekuensinya adalah ketika datanya mungkin tidak sesuai. Jadi bukan hanya penimbangan, mereka sampai pelarutan. Ada kalanya kalau lagi antem gitu ya, bikin larutan di laut ukur, ngobrol, kamu lihat gitu. Nah mereka harus tahu tahapan selanjutnya konsekuensinya apa. Tidak ada yang dibuang ketika mereka selesai melakukan praktikum dan terjadi kesalahan. Tapi mereka langsung harus bisa menunjukkan alat mana, pemilihan alat mana yang berikutnya yang harus saya pilih. Jadi ketika dia di laut ukur 100 ternyata keluhan, dia harus oh iya berarti saya harus naik ke yang 250 mau tidak mau. Jadi tidak ada membuang, dan ketika grafik juga sama. Jadi setiap data penimbangan apapun termasuk RPD. Jadi mereka misalkan praktikum 2 kali literasi, saya langsung hitung RPD. Ketika RPD-nya tidak masuk sesuai dengan yang sudah kesepakatan, berarti mereka harus nambah data. Istilahnya bukan menghapus data atau mengulang, tapi menambah data. Jadi nambah data yang ketiga, baru mereka harus bisa mengukur lagi. Oh saya membandingkan data keberapa. Capek memang ya setiap tahapan ini, tapi mereka punya penghargaan. Oh saya kan praktikumnya ini kan tadi antep gitu ya. Jadi guru pun di sini memvalidasi. Nah, kalau yang saya rasakan sekarang ketika sudah berjalan beberapa tahun, memang capek buat gurunya. Dan repotnya adalah ketika kita nggak ada di kelas itu, dan anak tuh jadi sampai edit, Bu nanti saya ACC-nya gimana gitu ya. Jadi saya juga suka udah langsung ke Bu Rara, sementara kalau saya tinggal butuh pin atau gimana, tolong dilihatin dulu, tapi nggak usah tanpa ACC. Ketika data anaknya masuk, sudah aja langsung suruh dilanjut dulu. Baru nanti mereka pas begitu datang saya ke kelas dan langsung minta ACC. Nah jadi keyakinan kelas ini itu kenapa saya anggapnya ini keyakinan kelas? Jadi mereka itu ini tidak tertulis di peraturan, tapi mereka menyadari bahwa setiap tahapan proses itu ada timbal baliknya atau ada pasti korelasi terhadap data. Itu mungkin untuk menjelaskan yang kedua. Untuk yang berikutnya oleh Bu Elis. Untuk yang berikutnya ini tentang laporan praktikum. Jadi laporan praktikum dikumpulkan sebelum praktikum selanjutnya. Jadi kita akan buat kesepakatan bahwa kalau laporan sebelumnya itu belum diselesaikan, maka anak tersebut tidak bisa melanjutkan untuk ke praktikum berikutnya. Ini masih sifatnya umum juga. Kemudian yang terakhir ini melaksanakan piket kebersihan sesuai jadwal. Walaupun sudah disusun jadwal piket, ada kalanya anak-anak itu masih beberapa tidak punya kesadaran, seolah-olah dia mencari peluang untuk bisa melepaskan diri lah gitu ya, yang kamar mandi, yang apa. Nah ini biasanya sudah kita sepakati dulu. Hari ini siapa lap meja, siapa menyapu, siapa ngepel. Ini kadang-kadang ada yang kurang bertanggung jawab, sehingga pada saat nanti dia tidak melaksanakan piket sesuai jadwal, dia tahu konsekuensi yang akan dia dapat. Begitu. Yang nomor 1, 3, dan 4 ini kebetulan kami dari jurusan yang
berbeda-beda. Untuk nomor 2 ini sebetulnya masukan juga nih buat kita ya yang di luar APL. Barangkali ini bisa diadop untuk teman-teman di jurusan lain terkait tentang teknis ya. Ini sudah langsung ke teknis, jadi kaitannya dengan langsung pekerjaan yang dilakukan. Barangkali nanti bisa menyesuaikan dengan program keahliannya masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok apa ini kelompok gado-gado. Ya makanya tadi diskusinya alot karena dari beda-beda. Tadi pun sempat lama juga kita berpikir menyimak apa yang diutarakan Bu Wina karena kahuleng heula gitu. Dan akhirnya oh iya kita bisa paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Semuanya hebat ya. Baik. Nah, tadi kan kita sudah praktek nih keyakinan kelas dan saya lihat semuanya sudah mewakili apa yang ingin dicapai dari pembelajarannya. Begitu ya. Nah, sekarang bagaimana ketika ada murid yang sudah dibuatkan keyakinan kelas dan sudah disadari serta dipahami, tetapi masih mengingkari keyakinan kelas tersebut. Ya, kan nggak semua murid itu menyadari ya, karena kan kalau meyakini itu berarti harus timbul kontrol diri tadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan murid-murid yang tidak timbul kontrol diri? Nah, kita bisa menerapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi itu fokus kepada karakter atau tindakan dari murid, sehingga guru harus membimbing murid untuk penguatan karakter sesuai dengan yang diharapkan. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagaimana dengan menstabilkan identitas? Pada saat menstabilkan identitas, guru itu merubah pandangan anak dari yang kesalahan itu adalah kegagalan. Nah, anak tuh ketika berbuat salah kan berarti merasa gagal ya. Tapi sebagai guru kita harus merubah pola pikir tersebut gitu. Bahwa setiap orang tuh wajar kok berbuat salah. Salah itu bukan gagal. Yang salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran kita. Nah, di saat menstabilkan identitas, biasanya ada beberapa kalimat yang muncul. Contohnya, berbuat salah itu gak apa-apa, nak. Salah itu biasa, begitu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan seorang guru pun tidak mungkin tidak ada kesalahan. Pasti ada kesalahan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi di menstabilkan identitas, guru itu mendorong untuk anak-anak itu berpikir bahwa salah itu bukan gagal. Fokusnya tuh berubah, bukan lagi gagal. Kalau salah itu bukan gagal, fokusnya berubah. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, maka dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salahnya. Memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita harus pahami bahwa setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan. Apa? Memenuhi kebutuhan dasar dari masing-masing individu. Ya, jadi ketika sudah menstabilkan identitas, maka dilakukan dengan validasi tindakan salahnya. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya. Kan tadi sudah dipositifkan tuh dari gagal menjadi tidak gagal atau sukses. Kemudian divalidasi. Bisa nggak sih kamu tuh kayaknya kamu bisa lebih buruk dari ini, atau misalnya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Ya, jadi supaya kita terhindar menjadi
guru-guru tipe penghukum, kita bisa mulai memvalidasi. Kenapa sih anak ini begini? Apa yang kamu rasakan? Apa yang terjadi? Nah, itu divalidasi tindakan salah. Setelah divalidasi, maka kita tanyakan kembali kepada murid. Masih ingat gak dengan keyakinan kelas yang kita pernah buat? Ya, makanya di awal sebelum pembelajaran berlangsung, itu sebaiknya membuat dulu keyakinan kelas. Kenapa? Karena ketika nanti murid melakukan kesalahan, kita bisa mengembalikannya ke keyakinan kelas agar murid itu tetap on the track. Dan yang keyakinan kelas karena sudah disepakati bersama, seharusnya murid tidak protes lagi. Yang beda dengan aturan. Kalau aturan yang kita buat, murid pasti, ih, bu, kok gitu sih? Kok gitu sih? Nggak mau perkara piket aja bu, aku kan minggu lalu udah ngepel gitu ya. Tapi kalau misalnya dikembalikan keyakinan kelas, seharusnya kita mendorong murid untuk bahwa kamu tuh udah sepakat loh sama ini, begitu. Kamu tuh sepakat loh sama ini. Apa kamu masih ingat nggak nilai-nilai keyakinan kelas? Kan kita sudah sepakat. Nah, itu tuh mengembalikan track si murid tadi. Kemudian dari menanyakan keyakinan kelas ini, kita juga bisa menyambungkan dengan solusi. Jadi tanyakan kepada anak, solusinya apa? Kamu mau bagaimana? Kamu mau seperti apa? Itu tanyakan ke anak solusinya apa. Sehingga kita bisa menjadi guru yang bertindak sebagai manajer di dalam kelas. Begitu ibu-ibu. Selanjutnya saya ada contoh penerapan segitiga restitusi. Boleh dibagikan dulu mungkin ya sebentar. Ya, saya tadi sudah membagikan ya ibu-ibu, di dalam sini ada contoh penerapan dari segitiga restitusi. Jadi mungkin ibu-ibu di sini nanti menemukan kasus-kasus seperti ini atau menemukan murid yang mengingkari keyakinan kelasnya, maka bisa kita terapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Baik, terakhir, budaya positif itu tidak bisa diterapkan sendirian, ibu-ibu. Ya. Jadi masing-masing dari individu, baik itu guru, kemudian kepala sekolah, kemudian orang tua dan juga murid memiliki peran yang penting untuk menciptakan atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga setelah dari ruangan ini kita semua bisa berubah menjadi lebih baik dan dapat mengimplementasikan budaya positif ini di dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya di dalam ruangan ini. Akhir kata, marilah kita tutup diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ketinggalan. Kenapa ketinggalannya? Soalnya tadi malam Alif kerjain laporan Bu, sampai bergadang. Oh, capek ya ngerjain laporan. Tapi walaupun capek, Alif harus ingat sama kewajibannya. Alif tahu nggak kenapa praktikum harus menggunakan jas hujan?
karena kita harus menggunakan jas lab agar sama saat kita praktikum, Bu. Nah, supaya aman kan ya. Nah, kalau kayak gitu, kalau Alif nggak bawa jas lab gimana dong? Alif punya solusi nggak? Alif punya solusi. Alif di perpustakaan aja untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya. Oh, kalau di perpustakaan Alif nanti nggak ikutan praktikum dong, nanti harus usulan. Alif sudah coba tanya ke teman-teman yang lain di luar kelas ini, apakah bawa jas lab atau tidak? Alif sudah menanyakan kepada teman-teman lain yang di luar kelas, tapi mereka juga membawa jas lab karena mereka juga mau praktikum. Oh, begitu. Ya udah, ini Ibu pinjemin dulu. Nanti Alif kembalikan setelah praktikum. Untuk kedepannya, Alif jangan lupa ya bawa jas lab. Makasih, Bu. Sama-sama. Dewi, tadi Ibu melihat Dewi marah dan ketika diskusi. Apakah Ibu boleh tahu apa yang terjadi? Iya Bu, Dewi kesal karena Ana tidak mau mendengarkan Dewi. Oh, memang anak seperti apa dan kenapa? Ana itu udah dijelasin beberapa kali, tetap aja nggak ngerti. Aku sampai kesel, jadi aku nggak mau mengajarkannya lagi. Oh, begitu. Memang menyebalkan ya kalau ada orang yang seperti itu. Apalagi kalau anaknya tidak fokus, jadinya sulit sekali untuk dijelaskan. Tapi menurut Dewi, apakah memarahi anak adalah tindakan yang tepat? Tidak Bu, karena setelah Dewi marahi, Ana menjadi murung dan Dewi juga malu sama teman-teman kelas. Oh, nah, terima kasih ya Dewi sudah membantu Ibu menjadi super berbahagia. Tapi, kalau Dewi marah-marah, Dewi jadi malu sendiri ya. Dewi masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama? Masih Bu, tapi tetap saja aku kesal. Nah, kalau begitu Dewinya harus bersabar. Ibu paham sekali perasaannya Dewi, tapi Dewi harus tetap bersabar ya, apalagi sama rekan sekolah. Nah, kira-kira apa yang bisa Dewi tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Aku akan minta maaf sama Ana, tapi aku akan mengajarinya dengan baik. Alhamdulillah. Yuk kita selesaikan aja Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali dan saya adalah siswa yang lupa membawa jas lab. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nita karena telah memberi saya pinjaman jas lab ini. Saya sangat menghargainya. Dan untuk teman-teman kalian agar tidak lupa membawa jas lab setiap hari ada jadwal les. Karena selain untuk mengamankan diri sendiri, jas lab juga sangat berjasa untuk mengamankan baju kita agar tidak terkena kotoran-kotoran. Saya Alif meminta mohon sebesar-besarnya karena ketinggalan jas lab. Dan untuk teman-teman sekalian yang seperti saya ya, jangan dicontoh. Dan jika ada banyak kekurangan penting, sebelumnya cek tas dulu supaya kita tahu apa aja yang kita bawa untuk keesokan harinya agar tidak keteledoran dan lupa membawa sesuatu yang sangat penting untuk dibawa di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi. Saya di sini adalah seorang siswa yang menegur Ana. Saya memiliki alasan mengapa saya menegur Ana. Pertama, Ana itu sangat sulit untuk memahami suatu materi yang saya jelaskan, padahal saya sudah menjelaskannya berkali-kali. Dan kedua, dia tidak berusaha untuk bertanya kepada saya apa yang dia tidak pahami. Dan solusinya untuk kedepannya, saya harus bertanya kepada siapapun yang menanyakan suatu materi kepada saya, yaitu dengan cara memberikannya pertanyaan. Jika dia tidak mengerti, dia harus bilang kepada saya. Tapi jika saya terlanjur memarahi teman saya, solusinya saya harus meminta maaf kepada teman saya supaya teman saya ini, yaitu Ana, tidak sakit hati